Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya August Maherta Panggabean, NIM 205031, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Komunikasi Persuasi pertemuan 9 sampai pertemuan 12. Oke, yang pertama, pada pertemuan 9, saya telah mewawancarai tokoh pendidikan luar sekolah. Salah satunya yang saya wawancarai adalah Kak Juni Banurea, salah seorang pendiri dan sekaligus guru les privat di kota saya, yaitu Sumatera Utara. Biodata beliau nama lengkap beliau adalah Juni Banurea, lahir Sidikalang 23 Juni 1990, usia 30 tahun, status sudah menikah, pekerjaan mengajar les dan seorang dosen di sekolah tinggi yang ada di kotanya. Beliau lulusan dari Universitas Negeri Medan, S1 dan S2-nya. Beliau mengajar les privat mulai beliau semester 1 di Universitas Negeri Medan, pada mengambil S1-nya. Tujuan beliau mengajar dahulunya itu untuk menambahi penghasilannya selama beliau menjadi mahasiswa. Beliau suka mengajari dan membantu teman-teman yang tidak mengetahui matematika, karena khususnya kakak itu mengajari matematika karena dia tahu kalau matematika itu sendiri adalah ilmu yang paling susah untuk dicapai oleh anak-anak sekolah kali ini. Oke, untuk pertemuan 9 cukup di situ biodata yang bisa saya sampaikan, dan lanjut saya akan mempresentasikan pada pertemuan 10. Dan di sini saya akan melampirkan PPT saya. Nah, di sini di pertemuan 10 di sini adalah tahapan-tahapan komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah. Yang pertama, menginformasikan. Seperti dalam biografi yang saya lampirkan kemarin, Kak Juni Banurea adalah seorang dosen yang merangkap sebagai guru les privat. Dia mengajar anak-anak sekolahan adalah kegiatan yang menyenangkan. Apalagi Kak Juni adalah seseorang yang sangat friendly kepada semua orang. Karena Kak Juni juga dapat merangkap sebagai sahabat pada anak muridnya yang dapat mendengarkan curhatan dan pada juga serius menerangkan pelajaran pada murid-muridnya. Yang kedua, menjelaskan. Di sini Kak Juni juga sering dipanggil dengan Kak Jun, di mana dia dosen juga yang seperti sudah saya bilang. Dia lebih menerangkan dan menjelaskan dengan sabar
pelajaran yang dia pelajari itu, karena dia tahu kalau matematika itu adalah pelajaran yang sangat-sangat susah untuk diaplikasikan kepada anak-anak murid. Yang ketiga, meyakinkan. Nah, tidak lepas dari seorang guru, Kak Juni juga meyakinkan setiap anak muridnya itu pasti bisa. Apalagi ilmu matematika seperti yang saya bilang kan. Banyak anak-anak di luaran sana yang insecure atau yang bisa dikatakan kurang yakin dengan diri mereka untuk bisa paham dengan matematika tersebut. Jadi dia di bidang dia mengajar, menjelaskan, dia selalu meyakinkan pasti setiap anak itu bisa mengerjakan matematika biarpun tidak sempurna orang-orang yang ahli dalam bidang matematika tersebut. Yang keempat, membujuk. Dengan sifatnya yang baik, friendly, Kak Juni banyak disukai anak-anak muridnya. Dan Kak Juni juga tidak pelit atas ilmu atau apapun itu. Kak Juni juga punya hobi yaitu membujuk. Dia juga lebih mendekatkan diri kepada anak-anak itu untuk menasehati. Dan Kak Juni itu juga lebih bisa mendekatkan dirinya seperti teman kepada anak muridnya. Jadi untuk membujuk seseorang anak murid itu dia juga bisa dan bisa dikatakan bagus. Yang kelima, persetujuan dan komitmen. Bagi Kak Juni adalah sumber dari motivasi semua orang, termasuk saya, karena beliau juga salah satu guru saya dulu sebelum saya masuk perkuliahan. Karena dari beliau juga, dari komitmen yang selalu dia katakan kepada kami, anak-anak muridnya, dia selalu memberikan komitmen seperti untuk selalu kami bisa dan bisa selalu, tidak ada kata yang tidak bisa. Dia selalu memberikan kami itu kayak komitmen untuk harus bisa sebelum mencoba gitu. Maksudnya dia tuh lebih kayak ke memberikan motivasi juga sih. Dan saya juga kagum kepada Kak Juni ini kalau di umurnya 30 tahun dia seorang ibu rumah tangga, merangkap menjadi guru dosen, dan merangkap sebagai guru les privat juga. Dan selanjutnya terima kasih. Ini pertemuan 10 sudah selesai dan saya akan lanjut ke pertemuan 11 dan 12. Oke, lanjut ke pertemuan 10 dan pertemuan 11. Saya akan share screen. Nah, di pertemuan 11 dan 12 ini yaitu mengenai komunikasi persuasi secara tulisan dan lisan dalam program pendidikan luar sekolah. Oke. Yang pertama, komunikasi persuasi secara tulisan. Komunikasi secara tulisan merupakan suatu proses kegiatan penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan kepada seseorang. Adapun beberapa komunikasi tulisan yang digunakan oleh Kak Juni yang sudah saya jelaskan dari pertemuan 9 dan 11 dan pertemuan 9 dan 10 dalam menjalankan tugasnya sebagai guru les antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar.
pada saat mengajar, Kak Juni juga menggunakan buku yang sudah dirancangnya sendiri, karena di dalam les itu terdapat ada 2 buku dari les tersebut dan buku yang sudah dirancang Kak Juni sendiri, yang di dalamnya isinya rumus khusus matematika yang dapat membantu peserta didik untuk belajar di rumah. Nah, apalagi dengan adanya COVID-19, tidak hanya sekolah formal saja yang menjalankan pembelajaran jarak jauh atau daring, les tersebut juga menjalankan pelajaran jarak jauh dan juga menggunakan Zoom seperti yang kita gunakan sehari-hari dalam kuliah. Nah, dengan keadaan COVID-19 ini, membuat buku tersebut yang dirancang Kak Juni itu tuh sangat bermanfaat. Karena dari buku itu bisa membantu peserta didik untuk belajar. Nah, tidak dengan itu saja, Kak Joni juga setiap minggunya memberikan atau membagikan berbentuk file soal-soal yang harus dikerjakan peserta didik di rumah atau berbentuk print yang bisa dijemput ke tempat les tersebut. Selanjutnya brosur. Setiap beberapa kali tempat mengajar Kak Les Juni mengadakan promo besar-besaran bagi anak yang ingin bergabung pada les tersebut. Maka dari itu pihak les tersebut membuat brosur guna orang-orang tahu apa saja fasilitas yang didapatkan jika belajar di les tersebut. Dan orang-orang juga dapat mengetahui kapan ada sale besar-besaran tersebut dan disebarkan kepada masyarakat sekitar dan berkunjung ke sekolah-sekolah guna membagikan brosur tersebut kepada anak sekolahan yang ingin bergabung pada les Kak Juni tersebut. Nah, yang kedua, komunikasi persuasi secara lisan. Bentuk komunikasi ini merupakan komunikasi secara langsung kepada lawan bicara melalui lisan. Biasanya komunikasi ini dilakukan setiap individu secara berhadapan langsung. Dan di sini juga Kak Juni sebagai guru les privat, Kak Juni menggunakan komunikasi secara lisan langsung ketika menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya saat mengajar di mana kegiatan pertemuan tatap muka sedang berlangsung dilaksanakan, dan pada saat pembelajaran tatap muka, Kak Juni menyampaikan materi kepada peserta didik secara langsung, mendengarkan keluh kesah peserta didik mengenai pembelajaran. Sedangkan komunikasi lisan tidak langsung yang digunakan oleh Kak Juni adalah laptop atau telepon genggam. Itu media yang digunakan Kak Juni pada saat komunikasi secara tidak langsung, karena dengan keadaan COVID-19 tersebut. Kedua media yang saya sebutkan tadi itu sangat-sangat berguna, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak hanya sekolah saja yang berlaku untuk pembelajaran jarak jauh. Les tersebut juga menerapkan pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu, komunikasi yang dilaksanakan anak Kak Juni di keadaan COVID-19 ini adalah menggunakan Zoom atau WA, WhatsApp, atau media lainnya. Atau bisa juga sering pakai Zoom sekali-sekali. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, dari pembelajaran pertemuan 9, 10, 11, dan 12 tadi, saya sudah mempresentasikan hasil pembelajaran saya yang sudah saya buat selama ini. Itu kesimpulannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila presentasi tadi itu saya menggunakan kata-kata yang tidak baik. Saya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.